Saudara boleh ke Papua, masuk pintu gerbang mana saja di setiap bandara Papua ada tulisan selamatkan Papua dengan kondom. Benar. Dan saya baru tahu juru selamat Papua itu kondom. Saya baru tahu. Kenapa ditulis seperti itu? Karena AIDS terbesar, HIV terbesar di Indonesia. Di mana itu? Papua. Agama apa di sana? Buka matamu. Jangan bangga untuk orang Kristen. Kenapa kita nggak diberkati? Ini alasannya karena manusia merusak gambar. Kalau kita rusak gambar Allah, maka semua tatanan berubah, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam diri kita ada gambar yang agung, gambar yang besar. Kita harus jaga baik-baik gambar itu. Saya tunjukkan. Tolong, Mazmur 8, tolong. Yang bagian, apa ini namanya? Ya, LCD ya. Mazmur 8, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Mazmur. Dekatnya suratan Tesalonika. Mazmur pasal 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Terus ayat yang kelima, lanjut. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Lanjut ayat yang ke-6. Namun ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti. Ngerti ya? Semi tetap semi. Live tetap live. Namanya siapa, Bu? Yanti. Yanti tetap Yanti. Tapi Yanti, live, dan semi, semua kita dibuat hampir sama seperti siapa? Gambar Allah. Konsepnya di mana? Karena kita segambar. Bisa nangkep ya, saudara? Dan kalau kita segambar dengan Allah, maka saya mau kembali ke awal. Kebutuhan Tuhan yang paling mendesak adalah Dia harus berkati kita. Nggak usah takut dengan sandang, papan, pangan, nggak usah takut. Nggak usah takut dengan jodoh, nggak usah takut. Amin. Saya banyak nangis kalau saya ada di Indonesia, saya baca koran, ada biro jodoh di situ. Iklan biro jodoh. Orang Kristen jual diri semua di situ. Saya seorang pemudi agama Kristen, tinggi 165 cm, wajah keibuan, kaki kesebelasan. Saya cari duda nggak masalah, kejaga nggak masalah, agama bukan orang Kristen jual diri loh di iklan-iklan. Saudara tahu waktu Ishak itu dianggap sudah cukup umur dan saatnya menikah. Ishak nggak bingung. Justru yang bingung itu bapaknya Ishak. Siapa? Abraham suruh Eliezer pulang ke kampungku, cari jodoh buat anakku. Dan Ishaknya tinggal di tempat. Ishaknya nggak pindah-pindah gereja, saudara. Kita pindah-pindah terus. Kumau di sana minggu depan lagi. Kumau di sana 2 minggu lagi. Kumau di sana. Karena mungkin di gereja GPDI di sini di Om Semi cewek sube-sube. Ishaknya stay, Ishaknya tinggal di tempat. Abraham yang bingung. Abraham suruh Eliezer pembantunya, pergi Jo. Jadi kalau ada jemaat yang udah cukup umur belum menikah, harusnya yang bingung gembala saudara. Amin, saudara. Saudara dia akan berdoa buat saudara. Dia akan berdoa buat saudara. Saudara tetap di sini. Gak perlu pindah-pindah gereja. Amin. Mau di sana 2 minggu, 3 minggu lagi, nanti dibesukin sama Bapak Gembala, diberkati, baru lagunya berubah. Ku ingin tetap di sini. Karena diperhatikan. Nggak diperhatikan pun pecinta Tuhan di sini. Amin, saudara. Saya mau buka satu rahasia supaya saudara ngerti. Izinkan saya khotbah agak lama, saudara. Amin. Yes, kita midnight di sini. Yap.
Amin. Orang Manado, saudara, ada satu anak muda Manado, dia mabuk di Jakarta. Tahu juga orang Manado waktu dia mabuk, dia bikin ribut di Jakarta, ditangkap polisi. Tapi tahu juga orang Manado waktu ditangkap polisi, dia gertak itu polisi. Dia bilang, kamu belum tahu saya orang kelima di kepolisian. Polisi jipin. Polisi tanya, siapa orang pertama di kepolisian? Dia bilang Kapolri. Yang kedua Kapolda. Ketiga Kapolres. Keempat Kapolsek. Kelima, aku Kapoyos. Baca Kapoyos. Ayo kita lihat Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 15. Kita masuk ke rahasia yang lebih dalam, saudara-saudara. Yesaya 49 ayat 15. Saya masih tunggu itu. Perhatikan itu, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari mana? Kandungannya. Stop di situ aja, tahan di situ. Diakhiri dengan tanda tanya. Ibu lupa sama anak. Ibu nggak sayang kepada bayi yang telah dikandungnya. Saya tanya kepada ibu-ibu, bisa nggak? Coba jawab jujur aja, bisa nggak? Tidak. Saya bawa saudara ke yang real, realita, yang nyata. Saudara, kalau saudara pulang ke Indonesia atau mungkin di sini saudara pintar untuk putar-putar itu berita di semua channel, di semua televisi Indonesia, di jam-jam tertentu ada berita di sana, ada bayi dibuang, ada bayi disiksa, ada bayi dibunuh, ada bayi dimutilasi. Pelakunya siapa? Seorang ibu. Mamanya sendiri. Ibu lupa sama anak, bisa. Ibu nggak sayang kepada bayi yang telah dikandungnya, bisa. Karena Alkitab ngomong bisa. Yang nggak punya televisi datang ke rumah, nggak akan tak kasih televisi. Tapi saudara akan lihat kenyataan, saudara. Anak saya 6, tapi anaknya orang yang tinggal di rumah itu, satu rumah kami, ada 89. Wow. Bayi-bayi yang dibuang baru lahir berapa jam dibuang di depan pintu. Bayi yang mamanya masuk ikhlas begitu kami terima mamanya lari. Ibu yang datang dalam kondisi hamil, saudara. Lalu begitu melahirkan terus ibu itu lari. Saya punya 89. Kalau pendeta-pendeta lain koleksi mobil, koleksi tanah, koleksi rumah, saya koleksi anak, saudara. Saya nggak memperkaya diri, saya dari dulu begini. Boleh cek di rumah saya ada di Surabaya dan sampai hari ini saya tidur di lantai, dengan istri. Tapi anak-anak saya kasih tempat yang the best, yang bagus itu. Saudara datang ke rumah saya nggak akan pernah ada ini piringnya Pak Live, ini gelasnya Bu Mona, nggak ada itu saudara. Piring anak-anak panti asuhan, piring kami, gelas mereka, gelas kami, sendok mereka, sendok. Saya belajar dari Yesus. Saudara tahu kalau anak-anak panas, satu panas semua. Kalau batuk, satu batuk semua. Kalau pilek, satu pilek semua. Kenapa? Karena lokasi kami kecil, 8x17. Wow. Dan kami begitu banyak, jadi kami nggak bisa tidur begini, tidur berdiri. Kalau pilek istriku udah ngerti, Pak, gitu. Kalau pilek nggak pernah dibawa ke dokter, istriku langsung Pak, begitu, tak isep ingusnya. Saya kalau ngisep ingus sudah, saya nggak pernah buang, saya langsung telan. Makanya saya sehat, saudara. Apalagi yang Papua punya yang hijau-hijau. Rasanya kayak nano-nano manisasi. Lebih kecil. Saudara bisa isep ingus anakmu belum hebat, tapi kalau anaknya orang saudara isep itu kasih. Dan nggak ada perbedaan. Saudara nggak akan pernah tahu mana anak kandungnya Pak Live, mana anak panti asuhan, sama semua.
Yang Ambon, dia bilang sama saya, anak dari Ambon, Pak aku mau main air hujan Pak. Dari Ambon tuh anak. Saya bilang boleh, Papa kasih waktu 10 menit ya main air hujan ya. Seneng sekali anak dari Ambon main air hujan. Sementara dia main air hujan tiba-tiba ada kilang. Plak, plak, plak. Itu anak teriak, beta di foto Tuhan. Semua suku saya punya saudara-saudara. Nias ada, Mentawai ada, Medan, lalu apa lagi, Flores, lalu Ambon, Papua, sebutkan tempat Kalimantan, Jawa, Madura, Cina, Manado, Tafiaro di tempat. Kartu keluarga aku udah nggak cukup, sampai lurah sama camat bingung mau diketik sebelah mana pendeta. Udah nggak cukup. Jadi ke depan marga yang terbesar bukan Goliot tapi Livi. Karena anak-anak itu semua marga Livi. Amin saudara-saudara. Kapan-kapan kalau ada waktu nanti saudara putar gitu ya, anunya ya, USB-nya, ya. Itu anak-anak semua. Dan saya udah nggak, dulu kalau pendeta ketemu pendeta yang ditanya anakmu berapa, sekarang nggak ada. Pendeta ketemu pendeta yang ditanya mobilmu apa. Kalau itu menyakitkan ya. Ukuran berkat bukan di mobil. Saya udah nggak ngiler dengan mobil mewah, nggak ngiler rumah besar, saya nggak ngiler saudara. Saya udah mati rasa, saya ngiler kalau tidur miring ngiler ya. Lainnya kan udah nggak ngiler lagi. Aku mau hidupku jadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Dan dari dulu aku begini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari mana? Kandungannya. Teruskan ayat ini, perhatikan. Sekalipun dia melupakannya. Siapa dia itu? Ibu tadi. Sekalipun ibu itu melupakannya, aku Tuhan tidak akan Melupakan Kenapa engkau. Tuhan nggak bisa lupa sama kita? Kenapa? Karena kita Gambarnya. bisa tepuk tangannya. Dia nggak bisa lupa sama kita. Makanya di ayat yang ke-16 dalam pasal yang sama, lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya ketika Tuhan buka tangan, ada semi di situ. Dan Tuhan nggak bisa lupa. Manusia yang lupa sama Tuhan banyak, tapi Tuhan nggak bisa lupa. Ya nggak boleh ada orang yang minder di sini saudara. Biar saudara biomo, bontok, bodoh. Nggak boleh ada orang minder. Sejelek apapun saya dan saudara, kita gambarnya Allah. Amin. Dalam Yesaya 43 di keempat, lihat, engkau berharga di dalam kitab lain, aku menjagai engkau seperti aku menjagai apa? Dua biji. Tuhan proteks kita sedemikian. Orang boleh main-main dengan pundak kita, boleh. Kalau main sepak bola begitu masukkan temannya langsung main-main dengan kepala, boleh saudara. Orang boleh gemes. Boleh. Tapi orang nggak boleh main-main dengan mata kita gemes. Nggak boleh. Nggak ada kan yang mau dimainin begitu. Lihat ya, Tuhan proteks kita sedemikian rupa. Dia jagain kita seperti dia menjagai apa? Dua Biji mata. Makanya saya nggak pernah jalan proposal, saudara. Saya punya panti asuhan, tapi saya nggak pernah jalan proposal. Saya nggak pernah minta. Nggak ada donatur tetap, nggak ada. Dan saudara boleh cek di Jawa Timur. Saya nggak dapat bantuan dari dinas sosial, nggak. Dari mana saya hidupin anak-anak begitu banyak? Dari pelayanan. Saya diundang ke semua gereja, saya diundang dan saya berkhotbah. Saya khotbah di GPD, saya asli GPD, saudara. Gereja saya GPD Anggur Baru. Majelis pusat tanya, kenapa nganak kasih nama anggur baru? Karena yang lain anggur lama.
saya penginjil, saya khotbah di semua gereja. Saya khotbah di GPI, saya khotbah di Betani, saya khotbah di Rock, Blues, Duster, semua saya khotbah. Gereja kan banyak, yang GPI, Rock, apa nih, di Jawa Timur ada gereja Allah baik, saya khotbah di gereja itu. Artinya kalau ada gereja Allah baik berarti ada gereja Allah nggak baik. GPDI the best loh, saudara. Organisasi terbesar di seluruh Indonesia. GPDI. Kapan-kapan saya bisa buktikan kepada saudara jumlah sidang kami puluhan ribu, saudara. Kalau Betania ada di kota-kota besar, GPDI di kota-kota besar, GPDI ada di gunung-gunung, di tempat-tempat terpencil. GPDI di pelosok-pelosok, saudara. GPDI. Jadi GPDI itu sama dengan BRI. Kalau Betani atau GPDI kan kayak BCA begitu di kota-kota. BRI ada di pelosok. Itu GPDI. Saya GPDI. Tapi karena saya penginjil, saya diundang di banyak gereja, saya khotbah, dari pelayanan itulah saya dapat berkat, lalu berkatnya saya putar untuk operasional, untuk saya nyekolahkan anak-anak. Istriku suaranya bagus kan. Saya nggak sempat kesini ya, dia kemarin pulang. Aku udah bilang, "Mas, kamu coba kamu bertahan sedikit lama, kamu kasihan sama nggak kasihan sama aku sudah kedinginan, kesunyian." Tapi jiwa ibu, saudara, kami nggak pernah keluar berdua. Baru sejarah ini kami keluar berdua dalam waktu yang lama ke tempat yang jauh lagi, ke Amerika. Dan istriku, aduh aku pulang banget. Bapak itu kalau gendong anak, saudara-saudara, nggak pernah bisa menetap. Bapak kalau gendong anak, perhatikan dia dari kiri dipindah kanan, kanan pindah kiri, selalu capek. Tapi kalau ibu gendong anak, kalau kiri terus sampai anak itu tidur. Kenapa bapak itu nggak bertahan? Karena bapak itu selalu menggendong dengan kekuatannya. Tapi kalau seorang ibu, dia menggendong dengan kasih. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan nggak akan bertahan lama. Semua mesti dilakukan dengan apa, saudara? Kasih. Dan kasih karunia itulah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Perhatikan itu, saudara. Nggak pernah saya jalan proposal. Itu gereja-gereja besar, orang-orang kaya nggak pernah takut sama provokator. Pendeta-pendeta besar yang ditakuti proposal. Nggak pernah. Istriku karang laku, lalu dia rekaman, lalu ya saya jual. Dalam pelayanan saya jual. Kami bawa ini nggak banyak, mungkin ada 15 CD, dan itu sebagian besar adalah karangan dari istri saya sendiri. Ini anak kami, dan saya juga nyanyi, istri juga. Saudara beli ya? Yang beli saya doakan masuk surga, amin. Dan ini untuk operasional panti asuhan. Saudara lihat di Facebook, panti asuhan kami namanya Panti Asuhan Ada Hari Esok. Saudara, 89 anak yang Tuhan percayakan. Saya nggak memperkaya diri. Dari dulu saya begini. Ibu lupa sama anak, nggak sayang kepada bayi yang telah dikandungnya. Tapi Tuhan ngomong, aku nggak bisa lupa. Kenapa? Karena kita gambar. Amin. Kita lihat ayat terakhir ya, Ibrani 9. Ini ayat terakhir. Sedikit informasi buat saudara, kitab yang tidak pernah takut. Kitab yang tidak pernah takut itu adalah kitab Ibrani. Baru namanya saja Ibrani. Kitab yang paling kuat adalah baca. Ya, siapa yang bisa melakukan baca, saudara? Enggak ada. Kitab yang agak-agak hambar, agak-agak tawar, 1-2 tawar itu agak-agak tawar. Kitabnya orang Jawa, Mazmur itu.
Ini kitab gak pernah takut. Ibrani 9 dan kita stay di situ. Ada saudara-saudara, nenek-nenek umur 176 tahun belum mati. 176 tahun. Anak-anak muda itu bingung kalau ditanya, Nek resepnya umur panjang apa? Neneknya ketawa. Lu ditanya kok ketawa? Nek resep umur panjang apa? Ternyata neneknya tulis. Dalam bahasa Inggrisnya POMO. Bahasa lebih dalam, Inggris lebih tinggi, lunteng. Basa Jawane budek. Lalu anak-anak muda gak kurang akal, dia ambil kertas, dia tulis, Nek, apa resepnya umur panjang? Nenek itu baca, nenek itu dia ketawa, dia ngomong sama anak muda tuh, kita kok so tuli, kita sudah tuli, ini resepnya umur panjang karena kita sudah tuli, ulang kali Tuhan panggil kita gak ingat-ingat. Makanya kita gak mati-mati. Sekarang kita tahu resep umur panjang apa, saudara. Padahal orang tuli bagaimanapun, Alkitab berkata jika jumlah harinya sudah tentu bagimu dalam Ayub, manusia tidak bisa melangkahi hari apa ke. Ya. Bisa saja saya hari ini khotbah lalu saya pulang terus mati, bisa. Amin. Bisa saya dulu, bisa saudara dulu, amin. 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 Saya harap sudah dulu baru saya. Nggak bisa diminta. Boleh dicek tanggal 21, tanggal 22. 21, 22 September 2009. Boleh dicek itu. Nanti sudah lihat ya, mundur kalender mundur. Itu kalau tidak salah hari raya Idul Fitri umat muslim di Indonesia. Di hari itulah saya diundang Ibu Femi Supit jadi pembicara retreat, dibikin di Gisting di Gunung Bandar Lampung. Temanya bagus, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya pembicara tunggal, saudara. Saya khotbah. Sesi terakhir saya tantang semua jemaat peserta, ayo kita lakukan ini tema, lakukan, sekarang kita mulai lakukan, kasih sesuatu yang berharga, yang saudara punya, kasih ke sebelahmu. Ada yang ambil pulpen dikasih ke sebelah. Ada yang dasinya dibuka dikasih ke sebelah, macam-macam. Saya lihat ada ibu-ibu yang dia buka, ambil dompetnya sudah dari tas, lalu uangnya dikasih ke sebelah. Mereka lakukan tema itu. Tapi ada jemaat yang nakal, saudara, tisu bekas dikasihkan ke sebelah. Di gereja itu pasti ada yang nakal, amin. Pasti. Dan sudah tahu hari itu Tuhan bicara sama saya, kasih jam tangan kepada pemain bass. Dan jam tangan itu sudah dibelikan orang di Amerika. Dulu di Amerika, saya pertama kali orang itu belikan saya dan saya tahu itu harganya mahal sekali. Saya lihat pemain bassnya begini, maaf kata mukanya katrok. Orang desa lalu saya pakai ukuran, nggak cocok pakai jam mahal, modelnya saja katrok, masuk pakai jam Amerika nggak cocok. Jahat nggak di pendeta? Jahat? Kan sudah tahu itu jam nggak saya kasih, saya pertahankan itu jam. Nggak ada yang tahu. Acara selesai, saya difoto dengan rombongan, saya dikasih amplop, dikasih macam-macam, saya pulang terbang dengan pesawat Sriwijaya ke Surabaya. Tanggal 26 saya terbang ke Padang, jadi pembicara ulang tahun GPD Padang, GPD Bethesda ulang tahun. 4 hari KKR di sana. Dan khotbah saya yang pertama, Yesus jalan di atas gempa, itu khotbah yang pertama. Malam yang kedua pelayanan, malam yang ketiga pelayanan, saudara-saudara, tanggal 29 ulang tahunnya bikin besar-besaran di hotel di Padang. Saya khotbah, selesai. Saya pikir besok pulang ini. Ternyata gembalanya lari-lari ke mimbar ambil mic. Jemaat besok bawa
bawa makanan masing-masing, dibawa ke pastori, kita bikin perjamuan kasih. Pak Live masih khotbah terakhir besok. Aduh, artinya saya nggak bisa pulang. Dan ini di luar schedule. Tapi karena saya tamu, saya nurut aja, saya diam. Dan besoknya itu tanggal 30. Ingat 30 September 2009 itu gempa bumi di mana? Saya ada di hotel itu, saudara. Saya ditidurkan di hotel itu. Jam 5 saya udah siap-siap mandi. Dan gempa terjadi jam 5.17. Maaf, saya udah buka baju, buka celana panjang, tinggal celana dalam. Saya mau melangkah menuju ke kamar mandi. Tiba-tiba pintu kamar hotel saya diketok satu pendeta. Om, pendeta Denny Limpulus, Gembala Batu Sangkar. Om, saya dengar laki-laki, ya saya buka sudah. Dia masuk ke kamar saya terima dia masuk, sementara saya hanya pakai cadar. Sementara dia masuk, sebentar saya lupa dia ngomong. Hotel itu goyang kuat sekali. Gempa bumi hanya 11 detik. Dalam keadaan kuat sekali. Si Denny-nya sadar itu gempa bumi, dia buka pintu, dia lari. Dia nggak ngomong sama saya kalau itu gempa bumi. Saya ketenggengan dulu. Akhirnya saya sadar dan akhirnya saya juga lari. Saya putar-putar di lantai 2, saya maruku, tapi nggak ada perlindungan. Sementara goyang terus, dan saya lihat Denny-nya di bawah. Saudara, detik-detik terakhir saya lompat dari lantai 2. Sementara saya lompat, hotelnya saya ditolong banyak orang, dibawa ke rumah sakit Angkatan Darat Padang. Saya dievakuasi karena saya luka-luka. Tapi yang saya malu, saya hanya pakai celana dalam. Dan disitulah banyak orang mati di lapangan rumah sakit Angkatan Darat, di rumput-rumput dan segala bentuk limbah di situ. Banyak orang. Saya dirawat, saudara, dan akhirnya saya bisa jalan, saya tertatih-tatih. Saya minta diantar ke rumah jemaat yang saya tahu. Saya diantar dan saya dirawat jemaat itu. Besoknya saya paksa jemaat antar saya ke hotel itu. Dan saudara tahu, di hotel itu saya mengkais-kais barang saya yang ketinggalan di situ. Saya kais-kais semua, ketemu semua. Yang tidak saya ketemukan. Jangan. Ingat ya, Tuhan bisa memberi. Tapi Tuhan juga bisa Jangan pelit, jangan kong judu sekakar. Saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya. Andai saya dengar sama Tuhan, saya ambil jam itu, saya berikan ke pemain bass, mulia, live di mata Tuhan. Tapi dasar kongjudu. Hari itu saya bertobat. Saya pulang dengan pesawat Garuda dan hari itu saya tahu Yusuf Kala marah besar kepada semua pesawat penerbangan di Indonesia. Karena orang dalam kesusahan, pesawat naik semua harganya. Saya nggak tahu mau lari kemana, saudara. Saya cari pendetanya juga mengungsi, nggak tahu kemana. 4 hari saya khotbah nggak dapat kolektor, bingung Pak ini. Tapi puji Tuhan saya bisa pulang. Didorong dengan kursi roda. Istriku peluk aku dan nangis. Sudah tahu, andai kata saya mati hari itu, saya nggak tahu nasib anak-anak panti asuhan seperti apa. Saya nggak tahu. Dan hari itu saya bertobat, saya peluk istri saya nangis. Mas, sekarang aku bertobat, sekarang Tuhan minta apa saja tak kasih. Kalaupun nggak ada diminta Tuhan, ambil cok. Bukan pasti, bukan. Aku sayang istri, aku sayang anak, tapi Tuhan mau cinta kita kepada Tuhan itu lebih dari semuanya. Sayang jam tangan, puji Tuhan, tapi sayang kita kepada Tuhan harus yang number 1. Bisa nangkep ini ya, saudara? Semua yang ada pada saudara cuma titipan itu. Seorang Yunus, untuk satu Yunus saja, satu kapal digoyang. Tujuannya cuma satu orang, tapi satu kapal itu. Tuhan bisa lakukan apa saja, saudara-saudara, yang hebat, yang spektakuler,
supaya saudara bertobat, sadar, kembali kepada gambar Allah. Tuhan bisa lakukan itu. Dan hari itu saya bertobat. Berapa hari saya di rumah, saya telepon ke Lampung, lacak nomor HP pemain bass itu. Kamu lacak. Waktu dilacak dapat nomornya, saya telepon. Saya bilang, kamu bisa nggak ke Surabaya? Ada apa om? Pokoknya kamu ke Surabaya, om biayain kamu. Saya datang ke Surabaya. Sampai di rumahku, saya peluk dia, saya cium kakinya. Saya minta ampun sama anak. Anak itu kaget, om salah apa sih? Om, kita kan cuma ketemu, saya main bass, om jadi pembicara. Salah apa? Saya ngaku dosa. Kamu tahu nak, Tuhan bicara sama aku untuk ngasih jam tangan, tapi om nggak kasih karena muka katrok. Dan hampir saja aku mati. Seperdetik, dari seperdetik itulah, kalau aku tidak melompat, mati aku, saudara. Ojo gandoli dunya brono. Semua titipan. Kita beli baju mahal-mahal, pantofel mahal-mahal, sepatu mahal-mahal, sabuk, semua mahal, the best. Tapi untuk Tuhan kita pelit, perhitungan sekali. Jangan banyak-banyak, $1 aja nanti pendetanya batuk. Cudungan. Ayo kita royal untuk Tuhan. Amin. Untuk kepentingan diri sendiri mesti diperhitungkan baik-baik. Tapi untuk Tuhan, langit dan bumi beserta segala isinya yang punya Tuhan. Dan Tuhan bisa berkati kita kapan. Saudara tahu saya urus visa kemarin, tidak ada tabungan di tempat saya saksikan dalam nama Yesus, tidak ada saudara. Uang yang masuk ke rekeningku itu kalau bisa bertahan 3 hari saja, mujizat itu. Karena perputaran kami cepat sekali, untuk kebutuhan anak-anak banyak sekali, cepat sekali. Jadi saudara, saya datang, polos saya bilang sama istri, biar dia jadi penginjil. Saya bilang sama istri, Ma, dapat puji Tuhan, nggak dapat haleluya. Jangan berharap ya. Iya Pak. Kami maju. Dapat di mata. Puji Tuhan itu tabungan nggak dibuka sama bule itu. Kalau dibuka pingsan tuh bule. Nggak ada isi, kosong. Ada istilah lebih mudah masuk surga daripada masuk Amerika. Orang banyak doinya nggak bisa tembus. Kita nggak doi sudah, cawana roid. Tapi Tuhan ajaib loh. Saudara ngerti nggak kenapa Tuhan bawa saya ke sini, saudara? Saya sampai di Amerika baru kira-kira 1 minggu. Anak-anak SMS semua. Papa saya lulus, papa saya lulus, papa saya naik. Saudara tahu dan saya senang sekali. Kalau mereka lulus di Indonesia, mereka pindah ke sekolah yang lebih tinggi. Kalau pindah sekolah lebih tinggi, uang pangkal di Indonesia nggak ada, tapi yang ada uang gedung. Sama aja. Jadi kebutuhan kami besar sekali untuk hari-hari ini. Dan Tuhan loloskan saya ke Amerika. Saya waktu Bible Camp di New Jersey, saya duduk di pendeta Polke Koyongian. Waktu semua dipanggil ketua umum, minta didoakan. Polke tanya, kamu minta apa? Saya minta pengurapan baru. Yang kedua, saya minta dolar yang banyak. Saya nggak memperkaya diri, saudara. Tapi semua yang saya dapat untuk anak-anak saudara boleh datang ke Indonesia. Saya kasih alamat. Tapi kalau saya kasih alamat, harus datang. Amin. Amin. Nomor sepatu saya 39. No. Saya cuma berguru aja ya. Kami nggak pernah minta-minta, tapi Tuhan berkati. Dan dari pelayanan itulah saya besarkan anak-anak, saya sekolahkan semua. Nanti kalau ada waktu sudah bisa lihat itu. Amin, saudara. Ibrani. Tolong. Ibrani 9. Ini ayat terakhir. Ibrani 9 ayat 24. Saudara, saya baca secara utuh supaya jelas, tapi maksudnya sebenarnya ada di bawah. Ibrani 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan siapa?
Tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Inilah gedung gereja. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Perhatikan ini guna kepentingan kita. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Manusia. Artinya dari kelahirannya, kehidupannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Dan satu kali saat dia akan turun dari surga untuk menjemput saya dan saudara. Pendek kata, apa saja yang dilakukan Yesus guna kepentingan. Bisa pahami ayat ini? Artinya kita orang penting. Ngomong sama sebelahmu, aku orang penting. Aku orang penting. Ngomong sebelahmu, aku orang penting. Ngomong, aku orang penting. Kenapa kita penting? Kenapa saudara-saudara? Karena kita gambarnya. Kenapa kita penting? Karena kita berharga. Jangan jual diri ya. Semua begini semua begini. Yang di tengah ditutup, yang di tengah. Cuma tengah aja dilengketkan, yang ini begini. Yang tengah agak rapat yang tengah. Ini kakak dan adik. Bisa enggak? Bisa enggak kakak dan adik? Bisa. Orang tua dan anak bisa enggak? Bisa. Bisa ya. Teman baik, sahabat karib bisa enggak? Bisa. Tapi jari ini saudara, jari manismu itu ada cincin kawin, itulah suami istri. Bisa enggak? Coba dipisahkan. Coba ini jari manis diangkat, jari manisnya diangkat, coba bisa enggak dia jari manisnya dikeluarkan? Bisa enggak? Tidak bisa. Apa artinya? Suami istri tidak bisa dipisahkan dengan alasan bagaimana. Paham ya? Paham? Bukan hanya Manado yang free sex-nya, tapi Amerika lebih parah. Ada nenek-nenek hobinya ngintip anak muda mandi. Itu anak muda marah sekali. Anak muda ngomong sama nenek kan so marah. Awas nek ya, ngintip sekali lagi tak perkosa nenek. Neneknya nggak takut, neneknya malah ngomong, janji lo ya. Kemarin saya dengan Pak Polke, saya lupa ya lokasinya di mana. Aduh, kami lihat di jalan itu laki sama laki cium-ciuman mulut. Lama sekali. Ngeri sekali. Saya pikir jeruk kok makan jeruk. Ngeri. Ibu lupa anak, ibu nggak sayang sama bayi kandungnya, tapi aku nggak bisa lupa sama kamu. Kenapa? Karena kita penting. Kenapa? Karena kita berharga. Kenapa kita berharga? Sebab kita gambar Allah. Amin, saudara-saudara. Tutupkan kita, saudara, tundukkan kepala. Mari Pak, sami bisa.